Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di pertemuan Gerontik, masih tentang pengkajian. Jadi ini format pengkajian dari perawatan gerontik sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, nah di pengkajian selanjutnya itu adalah psikososial dan spiritual. Mungkin kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan selama ini. Jadi tetap diperhatikan lansia itu nih ya, apakah dia menyadari kondisinya, kemudian menyesuaikan pekerjaannya harus ditanyakan, kemudian apakah dia rutin mengikuti kegiatan prolanis atau kegiatan posyandu lansia ya. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan rutin tidak setiap bulan, apakah kegiatannya ini tadi sama prolanis dan posyandu lansia. Jadi apakah lansia itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang di RT, misalnya ada pengajian, kemudian apakah lansia itu dalam kegiatan sesama lansia, misalnya saling mensupport. Apakah keluarga diingatkan bahwa lansia itu ada pantangan, misalnya ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak dijalankan. Kemudian apakah lansia senang berkumpul dengan cucunya? Ini yang biasa. Kalau misalnya ini cucunya jauh, kadang-kadang ada efeknya pada lansia. Apakah lansia masih rutin menjalankan ibadah? Bagaimana apakah lansia bersyukur dengan kondisi saat ini, dengan umur yang diberikan sudah memasuki tahap lansia? Kemudian apakah lansia semakin ibadahnya semakin baik? Kemudian fungsi fungsional di sini ingat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 yang harus diketahui, apakah dia mandiri bisa dilakukan sendiri. Kemudian ini lihat ada ketentuannya, nanti kesimpulannya akan ditulis apakah A, B, C, atau E. Kalau A itu semuanya, kemudian kalau B kecuali 1, kemudian kalau C ada 2, mandi dan 1 fungsi tambahan. 1 fungsi tambahan ini apa saja yang jelas pertamanya itu adalah mandi. Kemudian D itu mandi, berpakaian, dan 1 fungsi tambahan, jadi ada 3. Kemudian kalau E itu ada 4, berarti ada mandi, berpakaian, kamar kecil. Kemudian E itu semua. Nah ini akan menjadi diagnosa keperawatan yang akan ditentukan, yaitu sindrom kelemahan pada lansia. Ini bisa diangkat. Kalau cuma salah satunya berarti bisa ada resiko risiko sindrom keselamatan, resiko kelemahan pada lansia itu untuk sejauh ini masih baru ada di Nanda, belum ada di SDKI. Kalau apa sih makna dari makan mandiri dan tergantung, ini bisa dilihat, diambil sendiri, menyopi sendiri. Kemudian kalau yang berkembang seperti apa, ini sudah ada yang mandiri dan tergantung, sudah ada penjelasannya ya. Kemudian skala depresi pada lansia ini harus dilihat, ini berdasarkan skala depresi geriatri, SAPEC. Jadi apakah pada dasarnya lansia puas dengan kehidupan saat ini? Kalau tidak, kemudian apakah jadi ini lebih kepada pertanyaan negatif. Jadi kalau misalnya dia tidak puas, berarti dia negatif. Apakah sudah banyak menghentikan kegiatannya? Kemudian apakah dia merasa kosong, merasa bosan? Kemudian berharap pada masa depannya lebih baik. Kemudian akan takut segala akan terjadi. Kemudian terganggu dengan pikiran, takut dengan hal yang buruk, tidak merasa gembira, ini jawaban
Artinya jawaban di dalamnya ini kalau katanya tidak, kalau sesuai jawabannya dengan yang di dalam kurung ini berarti skornya 1. Apakah gembira, merasa tidak tertolongkah, masih gelisah, kemudian suka tinggal sendiri di malam hari, kemudian mengkhawatirkan masa depan, mengingat masalah yang lain, kemudian berpikir tidak menyenangkan hidupnya. Ini berpikir sangat menyenangkan, di sini jawab tidak. Sering merasa tidak enak, kemudian sering benar-benar tidak berharga, tidak khawatir, merasa kehidupannya tidak itu menyenangkan. Kemudian jadi ingat selalu bertolak belakang apa yang di dalam kurung dengan seharusnya. Terus kemudian setelah dilihat poinnya itu skala depresinya, kalau jawabannya sesuainya itu jawabannya ini plus minus, berarti ada yang jawaban sesuai bisa 9, jadi plus minus ditambah 4 dikurang 4, berarti ditambah 4 9 dikurang 4 1 sampai 9. Kalau ringan berarti 21 sampai 9 ya. Kemudian 15 kurang 9. Kemudian depresi berat ini caranya. Jadi ditulis apa kesimpulannya. Nah, kemudian afkar keluarga juga ini dilihat, ini ada beberapa pertanyaan di sini. Ada adaptasi, kemudian ada partners, ada growth, afeksi, resolve, yaitu atau adaptasi, hubungan, pertumbuhan, kedekatan, dan pemecahan masalah. Dilihat di sini kalau misalnya skornya kurang dari 3, berarti itu sangat tinggi. Kalau 4 dan 6 itu sedang, 9 10 ringan, normalnya itu ini 9 10 ringan, 7 sampai 8 ringan. Lihat jadi apakah lansia tersebut puas bisa kembali pada keluarga untuk membantu suatu saat kondisi yang menyesuaikan. Maksudnya kalau misalnya ada keluarga itu dia bisa membantu pada saat kondisi lansianya itu susah. Apakah ya selalu atau tidak. Kemudian lansia puas dengan keluarga atau teman ketika dia membicarakan ada masalah. Dia maksudnya ketika dia bercerita, kalau tadi ini dia senang kalau dibantu sama keluarga atau temannya, kalau ini dia senang kalau dia mengungkapkan masalahnya. Kemudian keluarga memberikan dukungan, apakah selalu. Kemudian lansia ini senang, dia bisa mengekspresikan rasa marahnya, sedihnya, dan cinta. Artinya dia tidak dilarang-larang. Ini yang A. Kemudian R-nya itu lansia senang ketika keluarga atau temannya itu punya waktu untuk dia. Jadi A tadi itu lebih banyak pertanyaan tentang adaptasinya, kemudian P partnership hubungan, growth itu pertumbuhannya, kemudian A afeksi itu adalah rata-rata berhubungan dengan emosi, kemudian R itu adalah rasa puas atau tadi relapse, pemecahan masalah. Jadi dia lansianya. Nah, ini afkar keluarga. Dilihat tadi semakin tinggi skornya semakin bagus. Beda dengan depresi, semakin tinggi skornya berarti depresinya semakin tinggi. Untuk berikutnya nanti akan kita bahas tentang pemeriksaan status intelektual pada lansia. Jadi mohon perhatian, silakan cari temannya, kalian berdiskusi, partner untuk mengisi seluruh isi pengkajian, dan Bapak ingatkan bahwa lansia yang akan diambil ini bukan jadi nanti kasus kelolaannya ya. Bukan kasus kelolaannya untuk PKL nanti. Jadi silakan berdua cari temannya untuk mendiskusikan hasil pengkajian ini. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.